Keluarga Winstoik, pernahkah kamu merasa perlu menjelaskan siapa dirimu, menunjukkan potensi, kelebihan, atau bahkan nilai diri kamu lewat kata-kata? Rasanya, kita seringkali merasa harus memberikan penjelasan panjang lebar untuk dibuktikan di hadapan orang lain. Tapi, pernahkah kamu berpikir, apakah kata-kata itu benar-benar mencerminkan siapa kita sebenarnya? Atau mungkin, ada cara lain yang lebih kuat untuk menunjukkan nilai diri kita. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas membuktikan diri dengan ucapan, mengharapkan pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Padahal, bukankah lebih baik jika kita membuktikan diri kita melalui tindakan nyata yang berbicara lebih keras daripada kata-kata? Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Bagaimana nilai diri kita bisa dibuktikan melalui konsistensi dalam perbuatan, bukan hanya dengan penjelasan verbal yang seringkali terkesan kosong. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang yang selalu berbicara tentang cita-citanya, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa untuk mewujudkannya. Atau mungkin kamu sendiri seringkali merasa tergoda untuk berbicara panjang lebar tentang kemampuan dan potensi yang kamu miliki. Namun, di balik itu, apa yang sebenarnya membuat orang lain menghargai kita adalah perbuatan kita yang konsisten, yang lebih berbicara tentang siapa kita daripada sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah cukup memahami bahwa nilai diri kita tidak perlu dibuktikan melalui apa yang kita katakan, tetapi melalui tindakan yang kita lakukan setiap hari? Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, apakah kita benar-benar mendengarkan apa yang dilakukan seseorang, atau hanya terfokus pada apa yang mereka katakan? Pada akhirnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa membuktikan nilai diri tanpa banyak basa-basi, dan mengapa konsistensi dalam perbuatan adalah cara terbaik untuk menunjukkan siapa kita. Bersama dengan filosofi Stoikisme, kita akan melihat betapa kuatnya pengendalian diri dan konsistensi dalam tindakan sebagai landasan utama untuk menunjukkan nilai diri kita yang sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa perlu menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Aku ini mampu, aku bisa lebih dari ini, atau bahkan, aku sudah berusaha keras untuk mencapai tujuan ini, adalah kalimat yang seringkali kita dengar atau bahkan ucapkan sendiri. Namun, pada akhirnya, apakah kata-kata itu benar-benar menggambarkan siapa kita? Atau justru kata-kata tersebut hanya menutupi kenyataan bahwa kita belum melakukan hal-hal nyata yang seharusnya kita lakukan? Kita seringkali melihat orang-orang yang berbicara banyak tentang tujuan hidupnya, namun tidak pernah benar-benar mengambil langkah konkret untuk mencapainya. Mereka mungkin berbicara tentang mimpi mereka, tetapi ketika kesempatan datang, mereka justru ragu dan tidak bertindak. Ini menunjukkan bahwa kata-kata hanyalah sebuah pernyataan, sedangkan yang lebih penting adalah tindakan yang konsisten yang kita lakukan setiap hari untuk mewujudkan apa yang kita katakan. Faktanya, perbuatan berbicara lebih keras dari kata-kata. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan konsisten, meski orang lain tidak melihat atau memujinya, kita telah membuktikan siapa kita. Nilai diri kita lebih terlihat dari bagaimana kita menghabiskan waktu kita, bagaimana kita menghadapi tantangan, dan bagaimana kita bertindak dalam menghadapi kesulitan. Semua itu berbicara lebih keras daripada sekadar menjelaskan siapa kita. Mari kita pikirkan kembali, apa yang sebenarnya lebih mengesankan? Sebuah janji kosong atau tindakan nyata yang dilakukan tanpa berharap pengakuan? Ketika kita berkomitmen pada sesuatu dan menjalankannya dengan penuh konsistensi, orang-orang di sekitar kita akan lebih menghargai kita, bukan karena apa yang kita katakan, tetapi karena apa yang kita lakukan. Perlu disadari bahwa nilai diri tidak terletak pada berapa banyak orang yang mendengarkan penjelasan kita, tetapi pada kemampuan kita untuk bertindak dan terus bergerak maju, meskipun tidak ada yang memberi penghargaan atas usaha kita. Ini adalah inti dari konsep yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu
Bagaimana konsistensi dalam tindakan adalah cara terbaik untuk membuktikan siapa kita. Stoikisme adalah filosofi hidup yang berkembang di Yunani kuno dan mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita dengan cara yang bijaksana. Salah satu ajaran penting dalam Stoikisme adalah tentang menghadapi dunia dengan tenang dan mengendalikan apa yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, namun kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap hal tersebut. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa nilai diri kita tidak akan terganggu oleh hal-hal di luar kontrol kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan dan kesulitan hidup. Sebagai contoh, seorang stoik tidak akan membuang-buang energi untuk merespons hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti sikap orang lain atau peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan. Mereka justru akan memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa mereka kontrol, pikiran dan tindakan mereka. Para tokoh stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan kita bahwa karakter yang baik terbentuk melalui tindakan yang konsisten, bukan sekadar melalui kata-kata. Marcus Aurelius, misalnya, menulis dalam bukunya Meditations bahwa kita harus selalu bertindak sesuai dengan nilai kita, terlepas dari apakah orang lain memuji kita atau tidak. Bagi seorang stoik, apa yang kita lakukan sehari-hari, terutama dalam situasi sulit, adalah cara utama untuk membuktikan nilai diri kita. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak tergoda untuk mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, kita harus lebih fokus pada memenuhi tugas kita dengan sebaik-baiknya, tanpa memperdulikan apakah orang lain melihat atau menghargai usaha kita. Dalam konteks ini, nilai diri kita lebih baik tercermin dalam apa yang kita lakukan secara konsisten, bukan dalam berapa banyak pujian yang kita terima. Melalui prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa belajar untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menunjukkan siapa kita melalui tindakan yang konsisten. Ini adalah filosofi yang mengajarkan bahwa kata-kata hanyalah sebuah pernyataan, tetapi tindakan adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Konsistensi adalah salah satu kualitas yang sangat penting dalam membuktikan nilai diri kita. Banyak orang bisa berbicara tentang impian dan tujuan mereka, tetapi hanya sedikit yang benar-benar konsisten dalam usahanya untuk mewujudkannya. Disinilah letak perbedaan antara mereka yang hanya berbicara dan mereka yang benar-benar bertindak. Jika kita hanya berbicara tentang apa yang ingin kita capai tanpa melakukan langkah konkret, kita hanya akan menjadi pembicara tanpa aksi. Namun, ketika kita memilih untuk bertindak dengan konsisten, meskipun tidak ada yang memuji atau memperhatikan kita, kita sebenarnya sedang membuktikan nilai kita. Orang-orang yang terus berusaha tanpa mengharapkan pujian adalah orang yang paling dihargai karena mereka menunjukkan ketekunan dan komitmen yang lebih dari sekadar janji-janji kosong. Penting untuk diingat bahwa konsistensi bukan berarti selalu berhasil. Konsistensi berarti terus berusaha meskipun kegagalan datang bertubi-tubi. Ketika kita gagal, tetapi tetap melanjutkan usaha kita, itu adalah bukti nyata bahwa kita tidak hanya berbicara tentang tujuan kita, tetapi benar-benar berusaha untuk mencapainya, bahkan jika hasilnya belum terlihat. Konsistensi juga berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan dunia di sekitar kita. Apakah kita selalu berbuat dengan integritas? Apakah kita tetap konsisten dengan nilai-nilai yang kita anut meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan ketidakpastian? Orang yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka tanpa berubah, meskipun tidak ada yang melihat atau memberi pujian, adalah orang yang sesungguhnya menunjukkan nilai diri mereka. Pada akhirnya, konsistensi adalah hal yang membedakan antara mereka yang hanya berbicara tentang siapa mereka dan mereka yang benar-benar menunjukkan siapa mereka. Ketika kita bertindak secara konsisten,
kita membuktikan bahwa kita lebih dari sekadar kata-kata. Kita adalah pelaku nyata dari apa yang kita percayai. Dalam hidup, banyak hal yang berada di luar kontrol kita. Situasi yang tidak terduga, perubahan takdir, atau bahkan sikap orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, satu hal yang selalu berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespons hal tersebut. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu membuang energi untuk merespons setiap hal yang terjadi di luar kontrol kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada pengendalian diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi kritik, kegagalan, atau bahkan penghinaan, kita memiliki pilihan. Apakah kita membiarkan perasaan kita terganggu dan bereaksi emosional, atau kita tetap tenang dan berpikir rasional? Stoikisme mengajarkan bahwa bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi adalah salah satu cara kita menunjukkan nilai diri kita. Tindakan kita dalam menghadapi situasi yang sulit adalah bukti sejati dari siapa kita sebenarnya. Misalnya, ketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, apakah kita menyerah atau kita tetap berusaha dengan kepala dingin dan berfokus pada solusi? Reaksi kita terhadap stres, kegagalan, dan tantangan membuktikan apakah kita memiliki ketahanan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri yang diperlukan untuk menunjukkan nilai kita. Ketika kita tetap teguh pada nilai-nilai kita, kita tidak hanya membuktikan kepada orang lain siapa kita, tetapi kita juga memperlihatkan pada diri kita sendiri bahwa kita lebih dari sekadar reaksi terhadap dunia luar. Kita adalah individu yang memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memilih untuk menghadapi setiap situasi yang datang. Kendali diri ini tidak datang dengan mudah. Ia membutuhkan latihan dan pengulangan yang konsisten. Terkadang, kita akan merasa terpuruk atau tergoda untuk menyerah saat segala sesuatunya tampak sulit. Namun, filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa dalam setiap tantangan, ada kesempatan untuk menguji kekuatan karakter kita. Apakah kita tetap melanjutkan meskipun dunia tampak melawan kita? Tindakan kita yang konsisten dalam menghadapinya, tanpa menyerah atau membiarkan emosi menguasai, adalah cara kita menunjukkan nilai kita yang sesungguhnya. Kendalikan reaksi kita terhadap kegagalan adalah salah satu bentuk konsistensi yang bisa kita lakukan. Ketika kita gagal, apakah kita berhenti dan meratapi keadaan, atau apakah kita bangkit lagi dengan tekad baru? Keputusan kita untuk terus berjuang adalah tindakan yang lebih berbicara daripada kata-kata, dan ini adalah prinsip yang dijunjung tinggi dalam Stoikisme. Bertindak dengan tenang dan bijaksana, meski berada dalam situasi yang penuh tekanan, adalah bukti bahwa kita telah membangun karakter yang kuat dan teguh. Mungkin kamu akan bertanya, bagaimana jika kita tidak mendapatkan hasil yang diinginkan meskipun sudah berusaha keras? Jawabannya terletak pada sikap kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh terikat pada hasil, tetapi lebih pada upaya dan prosesnya. Tindakan konsisten kita dalam menjalani proses adalah yang terpenting, dan meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan, karakter kita tetap terbukti melalui usaha yang kita lakukan tanpa henti. Penting untuk diingat bahwa reaksi kita terhadap dunia luar mencerminkan siapa kita lebih dari apapun. Dalam setiap respons kita terhadap situasi yang sulit, kita menunjukkan nilai diri kita yang sebenarnya jauh lebih jelas daripada apa yang bisa kita katakan dalam kata-kata. Seringkali, kita merasa cemas atau khawatir dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah keputusan orang lain, takdir, atau bahkan bagaimana orang memperlakukan kita. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu
pikiran, dan tindakan kita sendiri. Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kuasai, kita tidak hanya merasa lebih damai, tetapi juga lebih efektif dalam mencapai tujuan hidup kita. Hal pertama yang bisa kita kontrol adalah sikap kita. Kita bisa memilih bagaimana kita merespons peristiwa, orang, dan situasi di sekitar kita. Saat kita menghadapi tantangan, kita dapat memilih untuk tetap tenang dan berpikir rasional, atau membiarkan emosi kita menguasai dan membuat keputusan impulsif. Dengan mengendalikan sikap kita, kita tidak hanya menjaga kedamaian batin, tetapi juga memperlihatkan nilai diri kita melalui reaksi yang bijak. Selain sikap, kita juga bisa mengontrol usaha kita. Apa yang kita kerjakan setiap hari adalah hal yang sepenuhnya ada dalam kontrol kita. Kita dapat memilih untuk bekerja keras, mengikuti rutinitas yang mendukung tujuan kita, dan tetap disiplin dalam prosesnya. Bahkan, jika hasilnya tidak langsung terlihat, usaha yang konsisten adalah bukti nyata dari komitmen kita. Ini adalah cara kita membuktikan nilai diri kita melalui tindakan yang terencana dan terfokus. Namun, tantangannya adalah kita seringkali tergoda untuk memperhatikan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti pandangan orang lain atau kondisi yang tidak menguntungkan. Kita sering terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal di luar kendali kita. Padahal, hal yang paling penting adalah apa yang kita pilih untuk lakukan dalam menghadapi keadaan tersebut. Dengan tetap fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kita bisa menghindari stres yang tidak perlu dan tetap konsisten dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Bukan dengan mengeluh atau berfokus pada keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi dengan bertindak sebaik mungkin dengan apa yang kita miliki sekarang. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, kita menunjukkan nilai kita, dan konsistensi dalam usaha itulah yang akhirnya akan membentuk reputasi kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik atau mencapai sesuatu yang luar biasa, seringkali kita menginginkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Kita berharap orang lain melihat dan menghargai usaha kita. Namun, salah satu pelajaran penting dalam stoikisme adalah bahwa kita tidak perlu bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa berharga atau membuktikan diri kita. Salah satu ajaran stoik yang kuat adalah mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam diri sendiri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak perlu pujian untuk merasa bahwa kita cukup baik. Pujian adalah sesuatu yang bersifat sementara, dan jika kita terlalu mengandalkannya, kita bisa merasa kecewa ketika tidak mendapatkannya. Sebaliknya, jika kita fokus pada kualitas diri kita yang sebenarnya, seperti ketekunan, keberanian, dan integritas, kita tidak akan terpengaruh oleh apakah orang lain memuji atau tidak. Bergantung pada pujian eksternal bisa membuat kita terjebak dalam siklus pencarian validasi. Kita terus berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain, bahkan ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Namun, ketika kita mulai bertindak tanpa berharap pujian, kita sebenarnya menguji seberapa kuat komitmen kita terhadap nilai dan prinsip yang kita anut. Tindakan konsisten tanpa mengharapkan pengakuan adalah bukti nyata dari karakter kita. Stoikisme mengajarkan bahwa pengakuan eksternal tidak penting. Yang terpenting adalah tindakan kita sendiri. Apakah kita melakukannya dengan integritas dan tanpa pamrih? Jika kita bisa melakukan hal yang benar hanya karena itu adalah hal yang benar, tanpa mengharapkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain, maka kita sudah membuktikan nilai sejati kita. Dengan cara ini, kita bisa membebaskan diri dari kecemasan tentang bagaimana orang lain melihat kita, dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan dunia ini, bukan untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain.
kita? Apakah kita tetap berusaha untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran? Tindakan yang kita lakukan dalam situasi yang penuh tekanan adalah cara kita membuktikan nilai diri kita yang sesungguhnya. Orang lain mungkin tidak selalu menyaksikan setiap langkah yang kita ambil, tetapi pada akhirnya reputasi kita terbentuk dari tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Ketika kita memilih untuk selalu bertindak sesuai dengan nilai kita, kita membangun karakter yang dihormati. Orang akan melihat siapa kita melalui tindakan kita, bukan hanya dari apa yang kita katakan. Karakter yang kuat terbentuk dari konsistensi kita dalam menjalani hidup dengan cara yang benar, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Ini adalah cara kita menunjukkan nilai kita yang sesungguhnya kepada dunia. Penting untuk diingat bahwa karakter yang baik tidak hanya dibuktikan saat kita sukses, tetapi juga ketika kita gagal dan tetap bertindak dengan cara yang benar. Reputasi kita dibentuk oleh cara kita menghadapinya, dan bagaimana kita memilih untuk bertindak setelah kegagalan adalah ujian sejati dari karakter kita. Dalam setiap tindakan kita, kita memperlihatkan siapa kita sebenarnya, dan itulah yang membangun reputasi kita. Pada akhirnya, kita akan dikenang bukan oleh apa yang kita katakan, tetapi oleh apa yang kita lakukan. Karakter dan reputasi kita dibangun dari tindakan yang konsisten, yang mencerminkan nilai-nilai kita dan integritas yang kita pegang teguh. Dengan terus bertindak sesuai dengan prinsip kita, kita tidak hanya membuktikan siapa kita kepada orang lain, tetapi kita juga memperkuat rasa harga diri kita sendiri. Sekarang saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan kita selama ini mencerminkan nilai yang ingin kita tunjukkan? Apakah kita sudah cukup konsisten dalam bertindak sesuai dengan prinsip dan tujuan kita? Hari ini, mari kita mulai untuk membuktikan nilai kita melalui apa yang kita lakukan, bukan hanya dengan apa yang kita katakan. Mari kita bergerak dari sekadar berbicara menjadi pelaku nyata dalam kehidupan kita. Tindakan yang konsisten adalah cara kita membuktikan diri kita jauh lebih kuat dan lebih mengesankan daripada sekadar penjelasan verbal. Saat kita bertindak sesuai dengan nilai kita setiap hari, kita mulai membentuk reputasi yang tidak tergantung pada pujian atau pengakuan eksternal. Mulailah dengan langkah kecil, tapi pastikan itu adalah langkah yang konsisten. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah investasi dalam pembentukan karakter kita. Tindakan kita, meski sederhana, akan menunjukkan siapa kita sebenarnya dan memberikan bukti lebih kuat tentang nilai kita daripada kata-kata yang kita ucapkan. Jangan biarkan dunia atau orang lain menentukan siapa kita. Kita adalah pemegang kendali atas tindakan kita, dan melalui tindakan yang konsisten, kita akan membuktikan nilai diri kita yang sejati. Mari bertindak dengan integritas, ketekunan, dan keberanian tanpa berharap pujian, hanya untuk kebenaran. Tindakan kita yang konsisten akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi, mari buktikan nilai kita mulai hari ini tanpa banyak basa-basi. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika kamu merasa bahwa ini memberi wawasan baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menunjukkan nilai diri kita melalui tindakan yang konsisten. Tindakan yang lebih berbicara daripada kata-kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya.